Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, we are from Group 9. Today we will discuss about learning model and application of CAD4 on reproductive system material in humans, animals, and plants. And our member team, I am Aulia Arsydunas as first speaker and my partner Mutiara as second speaker. On this material, we will expand two subtopics. They are first, learning model, and the second, application of KD4. Sebelum kita masuk ke pembahasan dua subtopik tadi, kita harus mengetahui KD yang ada pada materi sistem reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada materi ini, terdapat beberapa KD, yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Pada KD 4.1-nya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Sedangkan KD 3.2-nya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Dan KD 4.2-nya menyajikan kerja hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertama, kita akan membahas tentang model pembelajaran. Ada banyak cara untuk mengajak peserta didik belajar aktif, di antaranya penggunaan model atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi ajar. Berdasarkan teori belajar dan pembelajaran, ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan untuk membelajarkan materi IPA. Berikut kami akan membahas beberapa model pembelajaran yang terkait tentang materi sistem reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan. The first model is cooperative group investigation. Cooperative learning group investigation was first developed by Herbert Talon, then expanded and developed by Sharon et al. From Tel Aviv University. The emergence of group investigation learning was inspired by models that apply in society, especially regarding the way the community process social mechanism through a series of social agreements. Grup investigasi merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok secara heterogen untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Peserta didik dilibatkan secara perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Pada pembelajaran dengan kooperatif, GI menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pembelajaran atau dari sumber belajar lainnya. Nah, bagaimana pengimplementasian pembelajaran dengan group investigation ini pada materi IPA? Contoh pembelajaran dengan menggunakan group investigation ini diambil dari materi yang akan dipelajari peserta didik pada bab reproduksi pada tumbuhan dan hewan, bagian siklus hidup tumbuhan. Tiap-tiap kelompok tumbuhan seperti Angiospermae, Gymnospermae, paku, dan lumut mempunyai siklus hidup yang berbeda. Pada kegiatan pembelajaran ini, peserta didik secara berkelompok diarahkan untuk melakukan investigasi tentang siklus hidup tumbuhan. Let's we see step of cooperative learning with group investigation. Steps 1. Identify topics and divide students into groups. Pada tahap pertama, pembelajaran diawali dengan guru menanyakan pada peserta didik tentang beberapa kelompok tumbuhan yang dikenal. Guru mengarahkan bahwa ada 4 kelompok besar tumbuhan, yaitu Angiospermae, Gymnospermae, paku, dan lumut. Tiap-tiap kelompok mempunyai siklus hidup. Guru menentukan ada 4 topik yang akan diinvestigasi, yaitu siklus hidup, Angiospermae, Gymnospermae, paku, dan lumut. Peserta didik dikelompokkan ke dalam 8 kelompok dengan anggota 4-5 orang. Selanjutnya, kelompok memilih salah satu topik yang akan diinvestigasi. Misal, kelompok 1 dan 2 siklus Angiospermae, kelompok 3 dan 4 siklus hidup Gymnospermae, kelompok 5 dan 6 siklus hidup paku, dan kelompok 7 dan 8 siklus hidup lumut. Stage 2, plan task.
Kelompok menyusun rumusan masalah dan tujuan sesuai dengan topik. Selanjutnya, guru membimbing kelompok membuat perencanaan dari masalah yang akan diinvestigasi dan mengkaji literatur sesuai dengan topiknya, yaitu tentang siklus hidup tumbuhan, bagaimana proses, dan sumber apa yang akan dipakai. Stage 3. Make an inquiry. Pada tahap 3 ini, tiap-tiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengamatan siklus hidup tumbuhan. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok melaksanakan investigasi atau pengamatan yang telah direncanakan. Seterusnya, tiap-tiap kelompok mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji literatur serta membuat kesimpulan dan mengaplikasikan bagian mereka ke dalam pengetahuan baru dalam mencapai solusi masalah kelompok. Stage 4. Preparing Final Project. Pada tahap keempat, setiap kelompok mempersiapkan laporan hasil investigasi siklus hidup tumbuhan yang akan dipresentasikan di depan kelas. Stage 5, Presenting the Final Project. Nah, pada tahap 5 ini, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain tetap mengikuti, mendengarkan. The last stage, Evaluation. Nah, pada tahap terakhir, soal ulangan mencakup seluruh topik siklus hidup tumbuhan, angiospermae, gimnospermae, paku, dan tumbuhan lemut yang telah diselidiki dan dipresentasikan. Nah, itulah langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan group investigation pada materi siklus hidup tumbuhan pada bab sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. The next, discover learning. Learning with discover learning is one of the recommended lesson in the curriculum 2013 for teachers to us in implementing science learning. Nah, discover learning ini merupakan salah satu pembelajaran yang direkomendasikan kurikulum 2013 untuk digunakan dalam pembelajaran IPA. Ada contoh implementasi pembelajaran discover learning itu yang pertama itu tahap stimulasi dan identifikasi masalah. Nah, description-nya itu contohnya seperti guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan, yaitu peserta didik akan belajar dengan discover learning. Nah, peserta didik dihadapkan pada kognitif tentang pembelahan sel, struktur, dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, yang ketiga itu peserta didik dikelompokkan menjadi 4 kelompok, dan kelompok 1 itu membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Kelompok 2 membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, kelompok 3 membahas tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Dan yang keempat, kelompok 4 membahas tentang kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, setiap kelompok itu ditugaskan merumuskan masalah dan menyusun topik yang dipelajarinya. The next tahap pengumpulan data. Description-nya itu peserta didik ditugaskan menemukan informasi melalui berbagai sumber yang mendukung tentang materi yang dibahas. Nah, selanjutnya itu tahap pengolahan data dan pembuktian. Nah, description-nya itu peserta didik melakukan penyelidikan untuk membuktikan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengolahan data dan pembuktian. Nah, description-nya itu berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber, peserta didik menyimpulkan materi yang dibahas. Nah, selanjutnya peserta didik menyiapkan laporan untuk dipresentasikan di depan kelas. Dan selanjutnya guru melakukan klarifikasi hasil diskusi kelas. Nah, the next, creative problem solving. Nah, creative problem solving is problem solving that involves a creative process.
Nah, pembelajaran kreatif problem solving ini merupakan pemecahan yang melibatkan proses kreatif. Nah, prosedur pembelajaran dengan kreatif problem solving ini yang pertama itu prosesnya itu memahami tantangan. Nah, deskripsinya itu memahami dan menganalisis konteks permasalahan yang dibimbing oleh guru. Nah, kalau exploring datanya itu penjelasan konteks masalah oleh guru serta pengolahan informasi atau data dan fakta untuk membentuk konsep yang diperlukan dalam memecahkan masalah. Nah, yang tentang framing problemnya itu merumuskan pernyataan-pernyataan masalah yang selanjutnya dipilih untuk dipecahkan melalui diskusi kelompok. The next to generating idea. Nah, menghasilkan banyak ide atau kelancaran berpikir yang bervariasi, memiliki perspektif, nah ide baru dan ide yang tidak biasa. Nah, kemudian berfokus pada identifikasi ide-ide yang menarik atau potensial yang dapat digunakan melalui kegiatan diskusi. Nah, selanjutnya itu mengembangkan solusi. Nah, deskripsinya itu contoh memperkuat solusi serta mengevaluasi dan memilih solusi yang tepat atas masalah yang ingin dipecahkan. Nah, selanjutnya itu building acceptance. Nah, deskripsinya itu yaitu mengomunikasikan solusi atas masalah yang dipecahkan melalui presentasi dan memberi tanggapan atau solusi yang disampaikan kelompok lain. Nah, selanjutnya dikoreksi bersama melalui diskusi kelas sehingga membuat solusi yang diberikan lebih bernilai dan dapat diterima. The next discussion about application of KD4. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai KD4 pada materi sistem reproduksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk mencapai KD4 pada materi sistem reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan, kita dapat melakukan beberapa kegiatan seperti berikut. 1. Make report on the result of study on disease of the reproductive system. Or we can make poster about effort to prevent and transmit sexual disease. Or doing vegetative reproduction practicum in plants. This is example student worksheet about reproductive system in plants and animals. Nah, kami akan melakukan praktikum tentang cangkok karena terkait dengan KD4 yaitu KD 4.2 menyajikan karya hasil perkembangan biakan pada tumbuhan dan indikatornya menyajikan karya hasil perkembangan biakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, karena itu kami melakukan praktikum tentang cangkok ini. Nah, the purpose, student can know more in the correct way of grafting. And the second purpose, student can present the work of the result of vegetative propagation in plants. Nah, setelah itu nanti terdapat beberapa ringkasan materi terkait dengan praktikum yang akan dilakukan dan menambah wawasan dari siswa tersebut. Setelah itu ada bagian alat dan bahan di mana nanti bisa dibaca pada teman-teman di lampiran yang kami letakkan di makalah kami. Setelah itu, langkah kerja itu bisa dilihat saja. Dan selanjutnya, setelah melakukan praktikum, diharapkan siswa dapat menjawab 5 pertanyaan yang telah tersedia di lembar kerja siswa. Nah, mungkin itu penjelasan tentang student worksheet. That's all material from us. We do apologize if there are mistakes in our speaking. Thanks for watching and see you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.